Warren dia juga. Sekarang Warren melihat. Dia bilang, Bill, kamu kok sudah resign? Tapi kamu punya harta dan kamu punya ranking nomor 1 terus. Bagaimana caranya? Aku mau belajar sama kamu. Loh, kamu kan pesaingku. Kamu kan musuhan sama aku. Kok kamu belajar dari aku? Tidak takut kamu? Tidak, aku melihat bahwa kamu itu mudah dapat uang. Aku mau belajar dari kamu. Kalau kamu mau belajar, kasih uangmu masuk dalam yayasanku. Enak aja ya. Dikasih saudara. Dikasih ratusan juta dolar. Warren memberikan uang itu sampai 2,8 miliar dolar masuk dalam yayasan Bill and Melinda Gates. Saudara bisa bayangkan, percaya aja dia sama pesaingnya. Udah, aku mau belajar dari kamu. Lama-lama Bill Gates bilang, kenapa kamu kasih uangmu kepadaku? Kamu sendiri bagi. Kamu keliling dunia, kamu bagi. Kamu bangun yayasan atas nama kamu dan istrimu. Bagi. Kalau kamu memberi, Tuhan akan memberkati kamu luar biasa. Amin. Dan akhirnya Warren Buffett dia berkata, baik kalau begitu. Aku akan mulai sedikit demi sedikit keluar dari perusahaan. Nah, mungkin dalam 2-3 tahun lagi Bill, aku akan keluar dari perusahaan. Aku mau seperti kamu. Kamu dapat uang gampang sekali. Nah, tabur. Kalau kamu tidak mau tabur, kamu tidak dapat uang. Kamu sulit. Kamu punya musuh banyak. Aku juga begitu. Sekarang musuhku hilang semua. Dia bilang, aku mendapat uang mudah sekali. Tanpa musuh. Siapa yang percaya? Angkat tangannya. Terima kasih Tuhan. Saya boleh mendapat rahasia lagi. Bagaimana saya mempunyai nasib mujur. Jalan hidup saya terang. Kalau saya takluk kepadamu dan melayani jiwa-jiwa dalam nama Yesus, akan terjadi pada saya, pada usaha mata pencaharian saya, supaya namamu makin ditinggikan melalui hidup saya. Ucapkan terima kasih anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau kami takluk dan melayani, maka Engkau akan membuka semua pintu kemujuran buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Luar biasa. If they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. Siapa nggak kepingin prosperity, kelimpahan, pleasures, kesenangan-kesenangan. Kalau orang itu taat dan takluk, lalu melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Saudara tahu si A atau si B atau si X jauh dari Tuhan, tidak mau lagi kebaktian. Sudah lama jauh dari Tuhan. Jangan didiamkan. Tidak ada orang tahu bahwa saudara anjang sana ke sana, ataupun angkat telepon saudara untuk mengajak kembali. Tapi Tuhan mencatatnya. Jadi kalau Tuhan tahu, engkau dibayar. Amin. Katakan, bila Tuhan mencatat kegiatan saya, bagi jiwa-jiwa yang lain, saya tunggu bayarannya. Amin. Pas. Itu cara mudah. Saudara, engkau tidak usah kecil hati. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita akan baca terjemahannya. 1, 2. Jika mereka taat dan melayani Dia, mereka akan menghabiskan hari-hari mereka dalam kelimpahan, dan tahun-tahun mereka dalam kesenangan. Beri tepuk tangan bagi Dia. Luar biasa. Sekali lagi, ayat bagaikan mutiara ini kok terjatuh di kitab Ayub. Kitab tentang orang yang putus asa. Kitab tentang orang yang sedang mengalami cobaan yang berat dalam hidupnya. Tapi
apa yang Tuhan ajarkan. Saudara dan saya dalam keadaan yang sulit, kepepet banget, tidak ada harapan. Please, serahkan hidupmu ke dalam tangannya. Engkau akan pulang malam ini dengan menerima segala karunia luar biasa dalam hidupmu. Yang percaya katakan, haleluya! Saya pastikan bahwa saya menurutinya dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Anak-anak Tuhan, saya akan tutup di sini supaya kita semua boleh mengenal dengan baik. Kondisi-kondisi nasib malang ada dua. Yang pertama, mungkin yang kedua saya tidak sempat, tapi tidak apa-apa. Yang pertama ini dalam Yeremia pasal yang ke-12 ayat 13 dan ayat yang ke-15. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-12 ayat 13 dan 15. Siap, kita akan baca. 1, 2. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. 15. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Amin. Saudara percaya? Saudara, ini luar biasa. Ya, it's just wonderful. Dalam ayat yang ke-13, mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Aneh, ajaib. Saudara, kalau memang gak mau tumbuh gandum, ya udah bawa mati aja. Gak usah keluarkan gandum. Tetapi ini Tuhan yang membuat rencana. Nasib malang bener. Gelap pekat sekali. Masa orang tabur gandum, kalau tidak mau berbuah, matilah, tidak usah berbuah. Tapi jangan yang ditabur gandum, keluarnya duri. Saudara, ini adalah tentang nasib yang buruk, yang malang. Seringkali apa yang menjadi harapan kita dan kita sudah betul-betul ngepiah, kita sudah maksimum ke sana. Kita ini sudah pol-polan untuk tujuan dan cita-cita kita. Saudara, saya yakin kita semua punya cita-cita. Semua kita mempunyai harapan dan obsesi. Kita ini sudah pol-polan. Bukannya tidak menghasilkan, tetapi mengeluarkan kebalikannya. Duri malahan. Sesuatu bahaya. Sesuatu malapetaka dalam hidup kita. Saudara, kenapa kita perlu membaca ayat ini? Ini merupakan kondisi-kondisi yang malang. Apa yang kita harap, yang kita kerjakan, mengeluarkan sesuatu produk yang kita tidak suka sama sekali. Sebab itu anak-anak Tuhan, bila gejala ini, kondisi ini ada terdapat dalam hidup kita, dalam keseharian kita, dalam apa yang kita sudah jalani kemarin di belakang, tidak usah dilihat lagi, tetapi aku kroso, aku kayak gini, aku pernah ngalami seperti ini. Aku menabur gandum, aku panennya duri. Itu sebab orang yang merasa demikian, dia harus minta, Tuhan tolong mujurkan kembali nasibku. Nasibku ini sudah malang, mujurkan kembali Tuhan. Supaya aku boleh mendapatkan anugerah-Mu Tuhan. Supaya aku boleh menjalani di dalam anugerah yang luar biasa. Amin. Itu sebab saben kali saudara datang untuk perjamuan kudus, jangan tidak datang perjamuan kudus. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana tubuh dan darah Yesus itu membuat nasib yang malang menjadi mujur kembali. Saudara, dan ini sangat penting. Dan Tuhan ingin memberitahu kepada kita bahwa hidup yang berduri-duri, ranting-ranting yang kering, disebutkan di sini, sampai kita menjadi malu karena hasilnya kok ternyata seperti ini.
akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Coba, bagaimana orang bisa nahan murka Tuhan? Orang tidak bisa nahan. Tsunami aja orang tidak bisa nahan. Saudara, itu sebab Anda dan saya, kalau kita dekat bisa ambil hati Tuhan. Tuhan jatuh hati kepada saudara, kepada engkau ibu, bapak, kakek dan nenek, anak-anakku yang muda dan remaja. Kalau Tuhan jatuh hati kepada kita, sesuatu yang ajaib terjadi. Ini keajaiban. Taburnya gandum, panennya duri. Ini keajaiban. Kalau bukan Tuhan tidak ada yang bisa bikin. Terang, tiba-tiba dia menciptakan gelap. Kalau bukan Tuhan tidak bisa bikin. Kalau saya dan Anda sedang dalam sikon semacam ini, mari kita datang dan mohon, Tuhan, tolong kembali berbelas kasihan kepada aku. Aku mau merendahkan diriku kepadamu Tuhan. Supaya rencanamu yang indah boleh terjadi. Kalau saudara dan saya mau mengaminkan hal ini, dan kita mau bertindak, maka katakan niscaya hidup saya berbuah gandum yang lebat. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Yakinkan diri saudara, tidak ada yang mustahil bagi saudara. Amin. Semua mata dipejamkan, kepala ditundukkan, datang kepada Tuhan. Bapa, hamba telah menyampaikan firman. Dan di sini kami datang kepadamu Bapa. Karena kami menyadari bahwa seringkali kami menyakiti hatimu. Sehingga apa yang kami cita-citakan, justru kami panen kebalikannya. Siapa yang minta didoakan, angkat tangan kanan saudara. Engkau yang sakit, yang membutuhkan biaya hidup, membutuhkan pekerjaan, kedamaian dan sukacita di rumah. Siapa yang membutuhkan kebugaran dalam hidupnya? Siapa yang membutuhkan damai dan sejahtera? Angkat tangan kanan saudara. Bapak hamba berdoa bagi setiap kekasih yang mengangkat tangannya, tua, muda, laki dan wanita, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus menyucikan kita, memulihkan kita, dan menyembuhkan saudara, memberkati saudara, dan membuka jalan bagi saudara. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Haleluya. Terima kasih Bapa bahwa kemurahan Engkau kembali bagi kami malam hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau sangat mengasihi kami. Itulah sebabnya Engkau memperjuangkan kami, supaya kami mempunyai nasib yang baik, supaya diberkati, supaya hidup kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Dan malam hari ini kami menyambut tawaran Engkau Tuhan. Kami mau taat kepada Engkau, dan kami mau melayani Engkau dengan sungguh, supaya berkat-berkat perjuangan Engkau, hasil karyamu yang amat ajaib boleh terjadi dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada, kemanapun kami akan pergi, maka di situ mudah terjadi mujizat-mujizat ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya anugerah-Mu turun dalam hidup kami. Kami akan pulang dengan nasib yang diubahkan dari yang malang, dari yang tidak baik menjadi nasib bujur yang diberkati. Terima kasih Bapa. Yang persembahkan segala ucapan syukur kami bagi kemuliaan nama Engkau, karena kami sudah berdoa dengan iman percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.